Jadi ini ya, kalau saya tuh dari awal nggak pernah ngomong, coba perhatikan, saya nggak pernah ngomong politik dinasti kan. Ya. Karena ini lebih dalam dari politik dinasti, ini lebih kacau nih dari politik dinasti. Lebih dalam Bu, dari politik dinasti. Loh, kalau dinasti udah jelas dia raja sama Ya. anak-anaknya gitu kan. Ini lebih parah gitu. Ekstrim lagi. Atau mau saya bandingin sama siapa nih? Nggak boleh marah ya presiden, karena satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dengan model seenaknya begini. Tapi waktu dia bukan anaknya, dia nggak punya anak, tapi mirip-mirip begini. Hitler. Pengamat militer Koni Rahakundini kembali mengeluarkan statement pedas dengan membandingkan kelakuan Jokowi hari ini dengan yang dulu dilakukan oleh Hitler. Bahkan Koni menyebut penyelewengan kekuasaan ini melebihi politik dinasti di negara monarki. Awalnya, Koni merespon Undang-Undang Pasal 299 yang memperbolehkan presiden kampanye, tetapi dengan syarat. Salah satunya menurut Koni kalau ia menjadi incumbent dan akan maju lagi sebagai presiden. Bukan ia sebagai presiden lalu mengendorse orang lain. Dia mengumumkan akan berkampanye Ya. dengan mematok satu undang-undang pasal 299 yang dia tidak jabarkan bahwa yang boleh berkampanye itu kalau dia masih akan running presiden. Ya. Itu lengkapnya begitu, bukan Ya, dia sebagai presiden boleh boleh endorse orang Ya, lain, begitu kan? Ya. Nah, dan itu dilakukan di belakang para perwira prajurit di Halim, baru saja penyerah terimaan alutsista kan kepada Angkatan Laut kalau nggak salah ya, kepada Angkatan Laut. Nah, jadi intinya di kiri kanannya ada Panglima TNI, ada Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Di situ aku marah. Karena secara aku tuh backgroundnya sebelum ke pertahanan tuh aku lulusan graphic design. Jadi tuh saya sempat sekolah grafis di Australia. Nah, itu dari bahasa komunikasi grafis, itu kayak nunjukin ini loh, itu tentara belakang gue. Ini gue mau kampanye nih, ada tentara belakang gue. Itu kan salah dong. Pertama, apakah dia minta izin tuh sama para prajurit itu semua dan perwira, Anda akan jadikan background saya gitu. Yang menjadi permasalahan serius, Jokowi mengucapkannya di depan perwira TNI yang secara undang-undang harus menjaga netralitas. Disitulah titik di mana Koni mengaku marah. Karena sebagai akademisi yang memiliki latar belakang grafis desain, itu memberikan simbol jika presiden di backup militer untuk mendukung salah satu paslon. Menurut Koni, itu adalah kesalahan fatal. Yang kedua lebih parah lagi. Menurut Koni, Jokowi melanggar yang diperjuangkan dalam reformasi 98, yaitu tentara tidak boleh lagi berpolitik. Makanya, tentara mengorbankan hak asasi manusianya karena manusia itu secara alamiah berpolitik. Tetapi karena di Indonesia antara militer dan sipil belum memiliki trust yang kuat karena kejadian Orba dan Presiden Soeharto, maka tentara akhirnya rela mengorbankan haknya sebagai manusia untuk tidak berpolitik. Tetapi Presiden Jokowi malah menariknya lagi ke dalam pusaran politik. Iya kan? Ya. Yang kedua, yang paling parah, dia melanggar apa yang diperjuangkan oleh reformasi 98. Tentara itu harus tidak boleh berpolitik, makanya tentara itu mengorbankan hak asasi manusianya. Manusia itu makhluk politik, Pak. Ya. Tapi karena dia menjadi tentaranya Indonesia, kalau tentara negara lain boleh. Karena menjadi tentaranya Indonesia, di mana trust antara sipil dan militer itu belum utuh karena kejadiannya Orba dan Pak Harto itu, maka dia mengalah nih. Oke deh, satu hak asasi gue tinggal nih demi negara. Lah udah lu tinggalin demi negara, terus ada presiden kesambet, gue nggak tahu juga kesambet apa, kok bisa begitu? Oh, aku langsung nggak beres. Padahal menurut Koni, Jenderal TNI sebelumnya Yudo Margono sempat memberikan buku saku kepada para tentara. Salah satu isinya tidak memperbolehkan prajurit berfoto di depan baliho calon tertentu. Tetapi yang dilakukan oleh Presiden, ia melakukan konferensi pers di depan TNI langsung yang posisinya sedang bersikap sempurna. Kemudian ada Panglima dan para stafnya, dan Presiden menggunakan kesempatan itu. Koni menyebut itu tidak beretika dan sudah kebablasan. Itulah yang dianggap sangat berbahaya karena menarik TNI ke dalam pusaran politik. Pokoknya gini ya, saya tuh nggak tahu ada buku saku yang kalau nggak salah dipersiapkan oleh Pak Yudo ya, karena sebelum Pak Yudo ganti Panglima yang baru tuh beliau sudah mempersiapkan buku saku untuk Pilpres kali ini. Kalau tidak salah, itu sudah menyatakan mendekati baliho. Jadi misalnya ada baliho siapa nih, saya tentara, saya foto itu nggak boleh. Itu baru bayangkan. Ini foto bergerak, ya kan? Semuanya lagi sikap sempurna loh. Tentara di belakang tuh sikap, ya kan? Terus ada Panglima, semua kepala staf, dan Presiden menggunakan momentum itu gitu. Itu yang saya bilang super tidak beretikanya sudah kebangetan karena masuk sekarang ke ranah yang lebih berbahaya, yaitu menarik-narik. Bukannya TNI-nya mau masuk loh. Presiden sendiri sebagai Panglima tertinggi menarik-narik tentara untuk berpolitik. Padahal Undang-Undang 34 dan lainnya yang dibuat era reformasi 98, TNI dan Polri tidak boleh lagi berpolitik. Koni lalu menggunakan bahasa sederhana.
Mereka adalah manusia politik yang meninggalkan haknya untuk berpolitik demi negaranya. Berarti dalam hal ini Presiden tidak lagi menghormati pengorbanan TNI Polri. Sementara para staf yang sudah terlanjur hadir seperti terkena jebakan Batman dijadikan alat berpolitik oleh Presiden Jokowi. Makanya undang-undang 34 dan lain-lain yang pokoknya dari tahun 98 itu direformasi. Itu semua aturannya adalah TNI Polri tidak boleh berpolitik. Bahasa sederhananya tidak boleh berpolitik itu tadi yang saya bilang. Sebagai manusia itu dia makhluk politik yang meninggalkan atau menghapuskan hak politik dirinya sendiri untuk negaranya. Berarti kan kita nggak menghormati, bukan kita, Presiden berarti kan nggak menghormati para tentaranya. Kalau dia melakukan seperti itu. Nah kalau untuk kepala staf, kalau saya bilang terjebak Batman nih. Kalau hari itu yang saya lihat is by design. Dia tuh mau wawancara di situ. Pesan ya Bu ya. Ya, itu baru satu tentang menarik-narik tentaranya. Jadi lucu nih, presidennya yang narik-narik tentara masuk ke politik dengan bahasa gambar seperti itu. Terkait kampanye Jokowi, menurut Koni, rakyat Indonesia dalam bahaya besar. Makanya, Koni menyarankan memilih presiden harus menjadi manusia seutuhnya. Artinya, karena presiden memegang dua tongkat kekuasaan sebagai kepala negara dan tongkat pemerintahan sebagai kepala pemerintah. Ia mengatakan dalam sejarah tidak ada kepala negara yang sedang menjabat lalu memajukan anaknya maju dalam kontestasi Pilpres. Jadi gini loh, presiden itu dia kepala negara, kepala pemerintahan. Itu bedanya dia kalau dia raja dan kalau parlementer dan presidensial ya. Makanya kalau kita milih presiden tuh harus jadi manusia utuh karena dia mempunyai dua tongkat kekuasaan di tangannya. Tangan kirinya kekuasaan untuk sebagai kepala pemerintahan, satu lagi sebagai kepala negara. Itu kenapa untuk seorang presiden itu yang harus paling dipegang tuh etika. Bordernya tuh etika aja. Karena kan nggak bisa ngaturnya sampai serigid itu. Dan itu kenapa berulang kali dan dimanapun sepanjang sejarah saya tahu, termasuk sejarahnya Indonesia, nggak ada pernah presiden yang menjabat, tapi kemudian anaknya dia suruh running untuk jabatan presiden atau wapres. Ia mengakui tidak pernah menyebut Jokowi sedang melakukan politik dinasti, karena ini lebih ekstrim dari politik dinasti. Kalau dinasti itu sudah jelas, raja kemudian diteruskan oleh anaknya. Ini lebih parah lagi. Ia lalu membandingkan cara Jokowi ini seperti pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler. Jadi ini ya, kalau saya tuh dari awal nggak pernah ngomong, coba perhatikan, saya nggak pernah ngomong politik dinasti kan. Karena ini lebih dalam dari politik dinasti, ini lebih kacau nih dari politik dinasti. Lebih dalam Bu dari politik dinasti. Kalau dinasti udah jelas dia raja sama anak-anaknya gitu kan. Ini lebih parah gitu. Ekstrim lagi. Atau mau saya bandingin sama siapa nih? Gak boleh marah ya presiden, karena satu-satunya orang yang pernah melakukan pelanggaran terhadap demokrasi dengan model seenaknya begini. Tapi waktu dia bukan anaknya, dia nggak punya anak, tapi mirip-mirip begini. Hitler. Oh iya. Baik resign deh, karena cewek-cewek dia sebagai ayah sama cewek-cewek dia sebagai presiden udah belas ngaco. Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri kembali membuat publik tercengang dengan analisisnya di podcast Abraham Samad. Koni memang dikenal sebagai sosok yang berani dan belak-belakan dalam memberikan analisisnya dan mengungkap fakta. Pada tahun 2021, ia pernah bertengkar dengan Kementerian Pertahanan soal PT TMI yang kemudian viral di media mainstream tanah air. Terakhir, ia memberikan komentar pedas terkait insiden knalpot brong di Boyolali. Awalnya, ia memberikan analisisnya terkait pencalonan putra mahkota Presiden Gibran Rakabuming Raka. Itu manusia Ya. ya. Dan itu akan kita bisa lihat bahwa pemerintahan itu tidak berjalan lama ya. Tidak akan. Tidak lewat dari setahun. Nah itu kalau itu kan jadi tukang ramal ya. Tapi Nggak gini, berdasarkan analisis gini ya, Bu Koni. saya sih bisa ngomong apa adanya ya. Ya. Ketika saya ketemu Pak Rosan misalnya, saya bilang begini, Pak Rosan, nanti kira-kira gimana nih pemerintahan ke depan kan? Ya beliau sampaikanlah satu periode waktu. Mungkin kan saya bilang saya concern terhadap kesehatan Pak Prabowo, semoga Pak Prabowo sehat. Tapi kalau tidak gimana? Kita harus ngomong segala kemungkinan ya, kemungkinan baik. Terburuknya. Tapi terburuk harus dibahas. Lalu beliau menyatakan satu tenggang waktu. Saya nggak boleh bocorkan lah, setelah etika nggak boleh. Tapi beliau menyatakan bahwa sepertinya akan sekian waktu gitu kan. Saat itu, ia mengaku sedang berdiskusi dengan seorang yang ia sebut bernama Pak Ruslan. Dalam diskusi tersebut, ia mengaku sedang konsen dengan kesehatan Pak Prabowo. Dari diskusi tersebut, muncullah istilah kemungkinan terburuk jika presiden yang menang kemudian meninggal karena sakit. Menurut analisa kedokteran, muncul istilah tenggang waktu yang tidak bisa diungkap secara terbuka oleh Koni. Oke, aku bilang kalau gitu. Tapi pertanyaan saya ke Pak Rosan dong. Tapi gini Pak Rosan ya, aku bilang, Ibu Megawati Soekarno Putri yang melahirkan presiden, anak-anaknya juga menjadi tokoh di dalam pemerintahan, ya kan? Beberapa keluarganya pun itu bisa dihianati, if I may say that, dihianati. Apa yang menurut Pak Rosan bikin bahwa Debocil tidak akan mengkhianati Pak Prabowo?
Itu pertanyaan saya. Koni lalu mengaku bertanya kepada Pak Ruslan, jika Megawati saja yang telah melahirkan sosok presiden dan memiliki keturunan menjadi tokoh elit tega dikhianati oleh presiden, lalu bagaimana dengan Gibran nanti? Hal itu dianggap wajar karena jasa Megawati yang memberikan mandat kepada Jokowi, anaknya dan mantunya menjadi presiden hingga kepala daerah. Tapi kalau tadi lihat rentetan peristiwa beberapa waktu terakhir ini, mungkin warning saya cuma satu aja, kalau ini diteruskan belum tentu akan survive lama. Pemerintahan itu. Karena tadi saya bilang rakyat itu akhirnya bisa melihat kok dan bisa tahu bahwa kita tuh perlu leaders yang betul-betul punya kemampuan sebagai leaders, punya kekuatan sebagai leaders, punya stamina sebagai leaders, punya wawasan sebagai leaders. Koni juga memberikan peringatan jika rentetan perilaku presiden ini diteruskan dengan terus melanggar hukum dan nantinya yang ia dukung menjadi pemenang, pemerintahannya pasti tidak akan lama. Hal itu terkait dengan status Gibran yang meminjam istilah Tempo adalah anak haram konstitusi. Gitu. Jadi saya kalaupun bisa menang dengan apapun itu, dengan cara apapun, dia pasti nggak akan bertahan lama. Nggak. Jangan salah Pak Sahabat. Mungkin lain kalau statusnya Dek Gibran masuk sebagai cawapres itu bukan anak haram konstitusi. Kalau itu bisa. Tidak melanggar etika ya? Nah, tapi kalau sekarang saya khawatir walaupun misalnya tadi dengan yang Pak Sahabat bilang bisa saja, tapi menurut saya akan ada dentuman besar. Koni kembali memperingatkan jika nanti paslon 02 menang dengan cara yang tidak wajar, dipastikan nanti akan ada dentuman besar. Di akhir, Koni menyebut cawe-cawenya Jokowi sudah keterlaluan, apalagi terakhir sampai ingin mengintervensi debat KPU. Itu pun bukan karena Prabowo, tetapi karena demi anaknya. Koni menyebut Prabowo saat ini adalah tunggangan Jokowi untuk kembali berkuasa melalui anaknya. Jadi ngawur juga nih ya Pak Jokowinya ngomong gitu. Bukan ngawur, kalau saya bilang cawe-cawenya udah kejauhan. Cawe-cawenya itu sudah melanggar ya sebenarnya. Terlalu jauh, apalagi sampai ngomong akan harus merubah KPU. Format KPU. Iya. Dia mengintervensi kelihatannya. Lah, artinya kan dia mengintervensi, Pak. Iya. Makanya di awal saya ngomong apakah segitu dyingnya die hard. Ya, Bukan memenangkan Pak Prabowo loh. Pak Prabowo sih pasti punya banyak, saya bilang tadi, banyak fansnya karena tahu juga bobot-bobot Pak Prabowo ya. Tapi yang akan diperjuangkan oleh Pak Jokowi ini kelihatannya nih, yaitu yang sang putra mahkota. Bahwa Pak Prabowo adalah kendaraannya, ya too bad dijadikan kendaraan oleh sang putra haram konstitusi.